Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bacakan cerita Abu Nawas yang berjudul Botol Ajaib. Dan seperti biasanya tonton sampai habis kisah ini, karena di akhir cerita saya akan mencoba mengungkap hikmah di balik cerita ini yang tentu saja versi saya. Selamat menikmati. Tiada henti-hentinya, tidak ada kapok-kapoknya, Baginda selalu memanggil Abu Nawas untuk dijebak sebagian dengan berbagai pertanyaan dan tugas yang aneh-aneh. Hari ini Abu Nawas juga dipanggil ke istana. Setelah tiba di istana, Baginda Raja menyambut Abu Nawas dengan sebuah senyuman. Akhir-akhir ini aku sering mendapat gangguan perut, kata tabib pribadiku. Aku kena serangan angin, kata Baginda Raja memulai berbicara. Ampun tuanku, apa yang bisa Amba lakukan hingga Amba dipanggil? Tanya Abu Nawas. Aku hanya menginginkan engkau menangkap angin dan memenjarakannya, kata Baginda. Abu Nawas hanya diam, tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ia tidak memikirkan bagaimana cara menangkap angin nanti, tapi ia masih bingung bagaimana cara membuktikan bahwa yang ditangkap itu memang benar-benar angin, karena angin tak bisa dilihat dan tak bisa dibayang. Tak ada benda yang lebih aneh dari angin. Tidak seperti hanya air, walaupun tidak berwarna, tapi masih bisa dilihat, sedangkan angin tidak. Baginda hanya memberi Abu Nawas waktu tidak lebih dari 3 hari. Abu Nawas pulang dengan membawa pekerjaan rumah dari Baginda Raja. Namun Abu Nawas tak begitu sedih, karena berpikir sudah merupakan bagian dari hidupnya, bahkan merupakan suatu kebutuhan. Yakin bahwa dengan berpikir akan terbentang jalan keluar dari kesulitan yang sedang dia hadapi. Dan dengan berpikir pula yakin bisa menyumbangkan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan, terutama orang-orang miskin. Karena tidak jarang Abu Nawas menggondol sepundi penuh uang emas hadiah dari Baginda atas kecerdikannya. Tapi setelah 2 hari ini Abu Nawas belum juga mendapat akal untuk menangkap angin, apalagi sampai memenjarakannya. Sedangkan besok adalah hari terakhir yang telah ditetapkan Baginda Abu Nawas. Abu Nawas hampir putus asa. Abu Nawas benar-benar tidak bisa tidur walaupun hanya sekejap. Mungkin sudah takdir kayaknya kali ini Abu Nawas harus menjalani hukuman karena gagal melaksanakan perintah Baginda. Ia berjalan gontai menuju istana. Di sela-sela kepasrahannya kepada takdir, ia ingat sesuatu, yaitu Aladin dan lampu wasiatnya. Bukankah jin tidak terlihat? Abu Nawas bertanya pada diri sendiri. Ia berjingkrak girang dan segera berlari pulang. Sesampai di rumah, ia secepat mungkin menyiapkan segala sesuatunya, kemudian menuju istana. Di pintu gerbang istana, Abu Nawas langsung dipersilahkan masuk oleh para pengawal karena Baginda sedang menunggu kehadirannya. Dengan tidak sabar, Baginda langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Sudahkah engkau berhasil memenjarakan angin, hai Abu Nawas?" "Sudah, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan muka berseri-seri sambil mengeluarkan botol yang sudah disumbat. Kemudian Abu Nawas menyerahkan botol tersebut kepada Baginda. "Mana angin itu, hai Abu Nawas?" tanya Baginda. "Di dalam, tuanku yang mulia," jawab Abu Nawas dengan penuh takzim. "Aku tak melihat apapun di dalamnya," kata Baginda Raja. "Ampun tuanku, memang angin tak bisa dilihat, tapi bila Paduka ingin tahu, tutup botol itu harus dibuka lebih dahulu," kata Abu Nawas menjelaskan. Setelah tutup botol dibuka, Baginda mencium bau busuk dari dalam botol tersebut, baik kentut yang begitu menyengat hidung. "Bau apa ini Abu Nawas?" tanya Baginda dengan begitu marahnya. "Ampun tuanku yang mulia, tadi hamba buang angin dan hamba masukkan ke dalam botol. Karena hamba takut angin yang hamba buang itu keluar, maka hamba memenjarakannya dengan cara menyumbat botol tersebut, tuanku," kata Abu Nawas dengan
ketakutan. Setelah terdiam sejenak agak lama, bukannya marah, Baginda tertawa terpengkal-pengkal mendengar penjelasan Abu Nawas yang memang masuk akal itu. Dan untuk kesian kali, Abu Nawas tidak hanya selamat, ia juga mendapatkan sekantong penuh uang emas. Demikianlah akhir cerita Abu Nawas ini. Pelajaran yang bisa aku ambil dari kisah ini menurutku begini ya. Ada begitu banyak orang di luar sana dengan berbagai atribut yang mengklaim tidak hanya mampu berkomunikasi dengan makhluk gaib dan mengambil barang dari alam gaib, tapi juga menangkap makhluk gaib tersebut dan dimasukkan ke dalam botol. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah klaim itu bisa mereka buktikan sebagaimana Abu Nawas dapat membuktikannya? Jika memang tidak dibuktikan, menurut saya anggap saja itu tak lebih dari hiburan semata yang pelakunya sebut aja sebuah aktor, atau katakanlah itu persis seperti kita nonton film drama, televisi, atau film. Tak lebih, dan jangan dibuat lebih. Sekian dulu, terima kasih telah menonton sampai habis kisah ini. Jangan lupa untuk mengikuti kisah selanjutnya masih di channel Rama Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.